Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya kami ucapkan selamat datang di Tamrin 9 Ballroom Jakarta. Pada hari ini bersama saya Jeffrey Simgo dan juga rekan saya. Dan saya Putri Viola tentunya akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian selama beberapa jam ke depan dalam acara Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024. Boleh saya minta aplaus yang meriah dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa menunjukkan semangat kita. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, senang sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan. Tapi yang pasti adalah kita semua yang hadir di sini, saya yakin semua semangatnya sama, semua komitmennya sama, semua satu langkah, semua satu suara, semuanya berperan aktif dalam mendukung aksi pencegahan korupsi. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa sekali. Baik. Dan sebelum kita akan menuju ke rangkaian acara berikutnya, izinkan kami juga untuk bisa menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir dan sudah ada di tengah kita. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Koordinator Tim Nasional Stranas PK, Bapak Firly Bahuri. Selamat datang Bapak. Luar biasa dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Selamat datang kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat datang Bapak. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita, saya ingin sekali menyapa dan juga mengucapkan selamat datang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat datang Ibu Siti Nurbaya. Baik, dan juga tentunya nanti kita akan tunggu kehadirannya, akan juga berada di tengah-tengah kita Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat datang Bapak. Saya juga ingin sekali menyapa Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, Bapak Pahala Nainggolan. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Yang tentunya tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tapi sosiologis dan juga sistematis. Baik, dan seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal, dan rasanya ini akan saya tekankan berkali-kali lagi, bahwa kehadiran kita semua bersama di sini sebagai bentuk komitmen kita terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 lalu. Di mana tentunya salah satu mandatnya yang kita jalankan adalah membangun strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi, kemudian juga harus fokus dan yang pastinya adalah terukur. Dan tentunya atas dasar itulah pemerintah menyusun peraturan presiden mengenai rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. 4 tahun kemudian melalui peraturan presiden nomor 54 pada tahun 2018 disusunlah strategi nasional pencegahan korupsi. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa? Baik, dan Bapak Ibu hari sekalian, di hari ini, momen yang begitu penting ini, kita bersama-sama akan menyaksikan apa saja sebenarnya yang sudah dicapai. Capaian dari aksi pencegahan korupsi selama tahun 2021 dan tahun 2022 lalu. Dan juga sekaligus nanti kita akan bisa menyaksikan peluncuran dari aksi strategi nasional pencegahan korupsi 2023-2024. Dan tentunya dengan tema digitalisasi untuk cegah korupsi. Mari kita awali komitmen kita terhadap pencegahan korupsi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Dan tentunya hadirin kami persilahkan untuk berdiri.
persilahkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, di momen yang sangat spesial hari ini, begitu banyak doa yang kita panjatkan, begitu banyak harapan yang ingin kita sampaikan dan ingin kita wujudkan. Maka dari itu, kita akan menundukkan kepala dan juga melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nurul Gufron selaku pimpinan KPK. Kepada Bapak Nurul Gufron, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidai rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik warham ala sayyidina Muhammadin. Salatan tawfiru bihad dunub wa tusliha bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bis su'ub wa ala ahlihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tutu bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa lali wa sahbi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi min kulli ma'lumilak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Gufron yang sudah memimpin pembacaan doa bersama. Semoga doa munajat yang disampaikan tadi diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami juga kembali menyapa kehadiran dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Suharso Mono Arfa. Selamat pagi Bapak, sudah hadir pula di tengah-tengah kita. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, strategi nasional pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan anti korupsi di Indonesia. Ya, dan tentunya dalam menyelenggarakan strategi nasional pencegahan korupsi ini kemudian dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Timnas PK. Timnas PK ini terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melibatkan juga kantor staf Presiden dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan tentunya menurut Peraturan Presiden nomor 54 pada tahun 2018, Timnas PK menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap 6 bulan sekali. Dan di akhir tahun 2022 ini, berikut adalah laporan Timnas PK yang akan disampaikan oleh Ketua KPK selaku Koordinator Timnas PK. Kami persilahkan kepada Bapak Firly Bahuri. Kami persilahkan Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018, Presiden telah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang diamankan sebagai tim pengarah antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Bappenas, KSP, dan KPK yang ditunjuk dan diamanatkan sebagai Sekretariat Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 5 kementerian tersebut secara bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk merumuskan apa yang harus kita lakukan supaya pada suatu hari Indonesia betul-betul bebas dari korupsi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, fokus pada 3 bidang. Pertama, terkait dengan perizinan dan tata niaga. Kedua, keuangan negara. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Dari 3 fokus area yang ditanamkan dan dimandatkan dalam Perpres nomor 54 tahun 2018, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2020-2021 menjadi, kita rumuskan menjadi 12 aksi pencegahan korupsi sebagai berikut. Pertama adalah aksi pertama, kepastian dan percepatan perizinan sumber daya alam melalui implementasi kebijakan satu pintu, one map policy. Yang kedua, perbaikan integrasi data ekspor-impor pada komoditas pangan dan kesehatan. Aksi pencegahan korupsi yang ketiga,
pemanfaatan data beneficial ownership (BO), penerimaan manfaat untuk penanganan perkara, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi PK yang keempat, percepatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. Aksi yang kelima, penguatan implementasi pengadaan barang dan jasa, pembayaran berbasis elektronik. Aksi pencegahan korupsi keenam, peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan negara bukan pajak dan cukai. Aksi PK yang ketujuh, pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi melalui kebijakan sektoral. Aksi ke-8, peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di kawasan pelabuhan. Aksi yang ke-9, penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pemerintah. Aksi PK yang ke-10, percepatan pembangunan sistem SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Aksi ke-11, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi atau SPTTI. Aksi ke-12, penguatan integritas aparat penegak hukum. Sistem transportasi sudah terdata dengan valid melalui sistem truck identification data. Saat ini tidak sembarang truk bisa masuk ke kawasan pelabuhan karena sudah menggunakan sistem barcode yang memiliki masing-masing truk. Kita juga sedang mendorong penerapan terminal booking system. Sungguh harum bunga melati, wanginya meresap ke sanubari. Berjalan lurus mantapkan hati, mewujudkan budaya dan peradaban anti korupsi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dirasakan sekali. Kita sudah ketahui tadi ada reformasi pelabuhan yang bisa mengantarkan prestasi bagi Indonesia, dan tadi juga Pak Firly mengingatkan bahwa kegagalan, keberhasilan dari upaya pencegahan korupsi ini kuncinya ada di Bapak Ibu semuanya. Kuncinya ada pada kita, bagaimana komitmen bersama untuk bisa melaksanakan pencegahan korupsi. Jalan lurus tadi kalau katanya Pak Firly untuk bisa mewujudkan peradaban anti korupsi, Pak. Baik, luar biasa sekali. Ya, dan aksi-aksi ini tadi yang sudah disampaikan, diuraikan oleh Jeffrey satu persatu, ini tentunya ada di bawah koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian. Untuk itu kita akan mendengarkan bersama pernyataan ataupun juga sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini terdapat 3 aksi pencegahan korupsi yang berada dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu 1 kebijakan One Map Policy atau 1 peta, 2 perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, yang ketiga tata kelola ekspor-import komoditas pangan dan kesehatan. Kegiatan sinkronisasi kebijakan 1 peta bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021. Aksi PK selanjutnya adalah perencanaan penganggaran berbasis elektronik sejalan dengan pertemuan hasil petinggi dalam event G20, yaitu transformasi ekonomi berbasis digital. Aksi PK yang ketiga adalah perbaikan integrasi data import-ekspor komoditi pangan dan kesehatan, dan tentunya dengan output tersedianya dan termanfaatan data ketersediaan nasional, data konsumsi dan realisasi import, dan dikonfirmasi dalam sistem INSW di sektor pangan. Aksi PK ini dilaksanakan berdasarkan pemahaman atas permasalahan terkait dengan pengelolaan tata kelola yang transparan, sehingga tentu dapat diselenggarakan dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan memberikan kepastian dan proses perizinan yang transparan dan juga tentu terkonsolidasi di masing-masing KL.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto, tentunya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apa yang beliau sampaikan memang sejalan dengan atau tema acara kita pada hari ini, digitalisasi untuk mencegah korupsi. Di mana dengan adanya reformasi digital semuanya jadi bisa lebih terbuka, semuanya termonitor, semua data terekam dan semuanya transparan sehingga hal ini bisa menjadi salah satu aksi untuk mencegah korupsi. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengundang kehadiran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk berkenan Bapak memberikan sambutan kepada Bapak Abdullah Azwar Anas. Kami persilakan. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kami sampaikan bahwa arahan Bapak Presiden kita diminta untuk mengelola birokrasi ini berdampak. Dan bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak ini merupakan tema besar reformasi birokrasi hari ini. Karena Bapak Presiden sering menyampaikan birokrasi kita ini sibuk. Dari pagi sampai malam tapi dampaknya nggak terasa untuk rakyat. Bapak sekalian saya hormati, kaitan dengan strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK, Kemenpan RB sebagai tim nasional percepatan Timnas PK melihat ada beberapa aksi PK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian PAN-RB. Di antaranya adalah penguatan APIP dan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, termasuk optimalisasi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Pak Pahala terus berkoordinasi untuk mendorong SIPD menjadi aplikasi tunggal dalam rangka mengintegrasikan berbagai perencanaan keuangan daerah. Pada aksi penguatan APIP, perencanaan aksi pada Stranas PK harus memastikan terciptanya peningkatan peran APIP untuk memastikan berbagai program pemerintah dilaksanakan secara akuntabel. Next, saat ini reformasi birokrasi fokus pada reformasi birokrasi tematik. Selain 8 area perubahan untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden, kami fokus salah satunya penilaian RB ini di 3 RB tematik dan 1 arahan reformasi birokrasi arahan dari Bapak Presiden. Nah, selain 8 area tadi, ada 3 fokus ini, kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Dan target prioritas Presiden, Pak Menko, yang kami masukkan di target RB adalah belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, karena belanja lewat e-katalog telah nyata mempercepat penyerapan anggaran. Pak Firly, beberapa kabupaten kota yang telah menyelenggarakan katalog cukup setengah bulan, jalan aspal yang masuk katalog bisa langsung dikerjakan. Karena penggunaan anggarannya lebih terbuka, sungguh pun mungkin masih ada beberapa celah, tapi menurut Pak Pahala lebih terukur. Wallahul muwaffiq lakum bithoriq. Santi Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kepada Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah menjelaskan kepada kita. Sepakat tentunya kita semua, namanya birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, birokrasi harus lincah, birokrasi harus cepat, tidak lagi berbelit-belit dan tidak lagi bertele-tele, tidak lagi menyusahkan masyarakat Pak. Sepakat mengenai hal itu. Tadi sudah jelaskan juga bahwa ternyata ada angka-angka, target-target indeks yang harus dicapai. Semoga kebersamaan kita di sini, komitmen kita bisa mencapai atau bisa mengantarkan kita mencapai target tersebut. Betul sekali Putri, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita akan menyimak nanti aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Namun sebelumnya kita patut memberikan apresiasi untuk capaian aksi pencegahan korupsi 2021-2022. Dan tentunya diantaranya aksi reformasi pelabuhan, di mana performa pelabuhan di Indonesia kini telah berada di 20 besar terbaik di dunia. Wow, luar biasa. Tentunya ini versi dari United Nations Conference on Trade and Development. Betul, ini layak sekali diapresiasi dan juga menjadi inspirasi untuk sektor-sektor lainnya. Aksi reformasi pelabuhan ini tentunya melibatkan beberapa kementerian di bawah koordinasi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Seperti pembenahan perhubungan laut, kemudian juga tata kelola penerimaan negara bukan pajak hingga pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk itu kami mengundang kehadiran dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPK,
teman-teman menteri dan para gubernur, wali kota, bupati mungkin yang ada hadir. Saya kira pertemuan ini sangat penting karena kita bicara efisiensi negeri ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Firly mengenai apa yang dikerjakan. Kemarin, 2 bulan lalu, Pak Anas ini lapor ke saya. Itu sekarang high code-nya kita buka semua. Kita buka. Jadi kita tahu berapa komputer yang dibutuhkan seluruh kementerian lembaga. Nah, itu dibikin e-katalog. Anda tahu menghemat berapa? 1,3 triliun rupiah. Saya ulangi, 1,3 triliun rupiah. Dan itu sekarang jadi buatan dalam negeri. Orang-orang yang paling hebat menurut saya, maaf nih ya, yang dalam bekerja ini ada 2 orang. Di samping Pak Anas tadi. Satu yang namanya si Sahat, itu dari bidang pencegahan dari KPK, itu tepuk tangan buat Sahat dulu. Dia yang terus-terus mendorong saya, sekarang jadi apa namanya, pahala. Pahala, tepuk tangan, berdiri kau dulu pahala. Nah ini pahala ini. Ini Pak Firly, ini kita harus bisa memberikan penghargaan pada orang yang hebat. Dia yang terus ngejar saya, menyangkut masalah pelabuhan. Sekarang 14 pelabuhan di tanah air, saya ulangi 14 pelabuhan di tanah air, itu sudah terintegrasi dengan digital. Ini Sahat, satu lagi Sahat, kau berdiri lagi kau Sahat. 2 orang ini manusia ini, buka topeng kau tuh berdiri orang mukamu. Nah, 2 orang ini, saya udah bilang sama Pak Anas, yang bahu-membahu, memastikan itu jadi, dan kemarin kami baru rapat mengenai itu. Digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan, tahun ini selesai. Saya sudah bilang tahun depan, 149 lagi pelabuhan-pelabuhan kecil harus masuk. Dan itu kita kaitkan dengan apa? Dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara kita digitalisasi. Jadi orang mau korupsi apa lagi? Ya, kalau sudah masuk situ, kan itu uangnya di situ. Udah berapa ribu triliun itu. Apa yang mau dikorupsi lagi? Efisiensi kita lakukan. Oleh karena itu industri akan jalan, teknologi akan jalan, pendidikan akan jalan. Jadi multiplier effect ini semua teman-teman sekalian sangat besar. Jadi saya mohon kita semua, kita bekerja, tadi sudah diberitahu oleh Pak Anas, saya kira sudah betul tadi mengenai apa namanya itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu akan membuat kita lebih efisien. Pegawai-pegawai yang tidak perlu ya ngapain diterima. Berapa triliun? Itu 30%, 25 triliun ya Pak Anas ya. Gaji itu dari 30% kalau kita kurangi itu 25 triliun, kalau tidak keliru angka itu kemarin. Bekerja dengan hati dan kemudian kita kedepankan terus digitalisasi ini. Saya kira itu dari saya senang supaya kita jalan, pokoknya maling itu pasti ketahuan. Jadi kita semua pemimpin, kunci, berikan ketauladanan seperti Presiden Joko Widodo. Kunci itu ketauladanan. Jadi saya terima kasih pada Pak Pahala, saya terima kasih pada Pak Sahat, Anda berdua, saya kira membuat perubahan sekarang ini, dan saya tadi beritahu Pak Firly, lihat tuh anak buahmu itu paten. Ya, jadi supaya dianukan, promosikan, dan saya juga anak buah saya Sahat ini saya bilang saya mau promosikan. Saya pikir kita harus berani mendorong orang-orang yang baik, ya harus berani. Jangan kita belagak-belagak untuk tapi tipu aja di otak kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan sambutan dan juga sekaligus pesan tadi memotivasi kita, ada semangat optimisme kita untuk bergerak ke depan. Betul sekali, sangat menarik, dan tentunya kita akan mengecek
Putri, ya, kita akan mengecek kondisi sebenarnya di lapangan. Tentunya kita akan mendengar langsung dari para pelaksana aksi apa-apa saja yang telah dilakukan dan perubahan dari sebelum aksi dan setelah aksi dilaksanakan. Tentunya salah satunya adalah pelabuhan yang dulu memiliki rapot merah namun sekarang telah memiliki rapot hijau dan tentunya konsisten dalam menjalankan aksi. Baik, Bapak Ibu, tentunya bersama-sama kita sudah saksikan telah hadir di layar live streaming, hadir secara online seluruh perwakilan dari pelabuhan di seluruh Indonesia, stakeholder dari pelabuhan, dan tentunya jajaran KSOP serta pemerintah daerah. Halo, selamat siang Bapak Ibu tentunya yang hadir secara online. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena bisa berbincang-bincang langsung Putri kepada seluruh Bapak-Bapak Menteri yang hadir secara offline pada hari ini. Kami persilahkan dan tentunya Ya, baik Pak Menko Marves, kalau tadi sudah menyinggung Bapak bahwa pelabuhan-pelabuhan yang ada di tanah air ini kemudian semuanya akan terdigitalisasi, semuanya akan terpantau, termonitor, bisa kita saksikan bersama, ini adalah mereka, ini para kepala daerah juga, kemudian juga nanti kita hadirkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia yang semuanya juga menyaksikan acara ini. Tapi Bapak, ada satu yang kami pilihkan Bapak, ini dari Pelabuhan Banten yang sudah dikatakan oleh rekan kami Jeffrey. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa aksi pencegahan korupsi membawa dampak yang luar biasa. Tadinya yang terjadi di sana kalau bisa kita katakan dalam angka di rapotnya merah Pak, rapotnya kebakaran. Tapi ketika kemudian Stranas PK masuk ke sana, kemudian juga melakukan perubahan-perubahan reformasi di sana, yang kita saksikan kemudian betul-betul luar biasa sekali. Seperti apa transformasinya? Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk bisa langsung berbincang-bincang Bapak dengan Bapak Hermanta yang merupakan KSOP Banten. Bapak Hermanta. Ya, baik, selamat siang Mbak. Dari KSOP Banten Mbak dan seluruh stakeholder Banten beserta Badan Usaha Pelabuhan. Baik, Pak Hermanta mungkin bisa ceritakan kepada kami apa saja perubahan dari sebelum aksi dari pencegahan korupsi dengan sekarang, apa yang begitu berbeda? Ini menjadi pelajaran untuk semuanya. Baik, Ibu yang saya hormati Bapak Menko, Bapak dan seluruh Menteri yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya ada beberapa perubahan yang terjadi di Banten, ini tidak lepas dari bimbingan arahan petunjuk dari tim Stranas PK yang setiap bulan terus mengarahkan kami untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama adalah digitalisasi seluruh proses pelayanan di pelabuhan, di mana tentunya dari digitalisasi itu sistem pembayaran akan menjadi cashless, real time, dan update. Selanjutnya adalah pelayanan kapal dan barang secara digital dengan Inapornet, yang tentunya tadinya pelayanan kapal dan barang itu bisa memakan waktu 5-6 jam untuk kapal masuk, mulai dari laporan kedatangan kapal, surat perintah masuk, olah gerak, sekarang hanya membutuhkan waktu hanya 22-3 menit. Terus yang kedua adalah single submission, QC, di mana tadinya para pelanggan, pemilik barang, pengguna jasa di pelabuhan harus melaporkan kepada karantina untuk melakukan pengecekan barangnya, kemudian selanjutnya ke Bea Cukai. Saat ini dengan Stranas PK tersebut, di mana pengguna jasa hanya mengirimkan data, baik dari kantor maupun dari rumahnya, ke LNSW, di mana dari NSW tersebut nanti akan ditransmit ke Bea Cukai dan karantina, dan dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Terima kasih. Yang penting nanti saya minta pada tim di Banten Pelabuhan itu terus diefisiensikan lagi, diperiksa lagi apa yang harus bisa dilakukan, karena ya 14 pelabuhan ini saya berharap nanti Januari sudah bisa kita resmikan ya, bahwa nanti dari situ kita replicate ke 149 pelabuhan lainnya dan harus selesai tahun depan. Semua kita harus kerja dengan aturan yang benar dan saya percaya kalian bisa. Saya bangga karena selama 12 bulan terakhir saya lihat itu semua pelabuhan itu sudah bekerja dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah memberikan pesan kepada rekan-rekan. Bagaimana rekan-rekan kesanggupannya untuk bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan? Tentunya akan semangat atau juga memotivasi untuk kinerja yang lebih baik. Ya,
Jadi mengenai efisiensi, efektivitas, semuanya ini betul-betul terwujud tentunya dengan adanya reformasi pelabuhan. Nah, tapi kita akan juga berbicara mengenai hal lain yang juga didorong terus oleh Stranas PK, yaitu mengenai integrasi perencanaan dan penganggaran. Mulai dari wilayah daerah kemudian sampai ke pusat. Digitalisasi kembali menjadi kunci sehingga menjadi transparan, kemudian juga termonitor, dan di antara kita memang sudah hadir para kepala daerah dari berbagai daerah ataupun juga provinsi di tanah air. Kita mungkin yang kejauh dulu ya Pak. Silakan Ibu Indah, sepertinya sudah bisa mendengar suara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Pak Menko, Pak Menteri, dan seluruh hadirin. Baik, Pak Fatoni, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bupati Luwu Utara ini mengenai hal ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada tanggal 10 Desember yang lalu, SIPD telah di-launching sebagai aplikasi umum. Jadi aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, monitoring evaluasi, sampai dengan pelaporan. Nah, kami ingin dengar dari Bu Bupati, apa kira-kira manfaat yang Ibu rasakan selama ini menggunakan SIPD? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Jadi kalau ditanya apa manfaat untuk pemanfaatan atau penggunaan SIPD, tentu banyak sekali. Antara lain yang Pak Dirjen sudah sampaikan tadi, bahwa ada penghematan, ya terutama di dalam penggunaan aplikasi, kemudian ATK karena arahnya memang ke paperless, termasuk juga perjalanan dinas. Nah, kalau terkait dengan perencanaan sendiri, itu tentu mempermudah kami dalam menginventarisir dan menganalisis usulan hasil musrembang termasuk pokok-pokok pikiran dari DPRD. Dan hal ini pasti akan mempermudah kawan-kawan di organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan di Renstra dan Renja OPD. Serta yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempermudah kami di dalam penyusunan dokumen RKPD itu sendiri. Nah, kalau manfaat lain juga kita temukan dalam proses penetapan APBD, di mana dalam penyusunan RKPD yang telah berdasarkan analisis standar belanja dan standar harga satuan yang sebelumnya telah diinput dalam SIPD, sehingga memudahkan dalam penyusunan KUA PPAS dan RKA SKPD yang merupakan bahan dalam penyusunan APBD. Kira-kira seperti itu Pak Dirjen. Baik, terima kasih Ibu Indah Putri Indriani. Sebelum nanti Pak Fatoni memberikan tanggapan singkat mungkin, tapi terima kasih Bu. Mungkin juga ini kendala-kendala yang dialami oleh daerah-daerah lainnya, sehingga Ibu mewakili daerah lainnya sudah menyampaikan kendala-kendala. Ada juga Pak masukan-masukan dan saran secara teknis sudah dicatat Ibu tadi dengan Pak Fatoni. Dan selanjutnya kita akan menuju ke acara berikutnya karena ini sudah dinanti-nantikan, yaitu mengenai rencana aksi dari Stranas PK 2023-2024. Apa saja kemudian aksi pencegahan yang sudah dirancang, direncanakan, dan siapa saja kementerian, lembaga terkait yang juga terlibat dan diajak bergandengan oleh Stranas PK untuk bisa mewujudkan rencana aksi ini. Dan tentunya kami mengundang Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami undang ke atas stage Bapak Suharso Mono Arfa. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana tadi telah disampaikan, pelaksanaan aksi pencegahan korupsi periode sebelumnya 2021-2022 yang berakhir pada bulan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wirli, maka menyusul itu perlu segera ditetapkan rencana aksi pencegahan korupsi periode berikutnya tahun 2022
2023 dan 2000 hingga 2024. Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terdiri dari Kementerian Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden. Karena itu pada kesempatan ini Tim Nasional akan menyampaikan rencana aksi pencegahan korupsi periode 2 tahun ke depan. Yang pertama, tetap berfokus pada perizinan dan tata niaga. Terdapat 5 aksi. Pertama adalah One Map Policy. Yang kedua, penguatan pengendalian ekspor dan impor. Yang ketiga, beneficial ownership. Yang keempat, perbaikan tata kelola pelabuhan, meskipun tadi telah kita dengarkan, baru 14 dari 142. Dan yang kelima, percepatan digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha. Itu tadi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, business process. Yang kedua, yang berfokus pada keuangan negara. Terdapat 6 aksi. Yang pertama adalah digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa sistem Krishna di Bappenas dan sistem Sakti di Kementerian Keuangan telah bersatu padu, sudah interface sehingga uploadnya cukup di salah satu sistem itu. Yang kedua, pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam hal ini misalnya tadi untuk di LKPP, jumlah dari barang-barang yang dianggarkan di dalam APBN, dalam hal ini misalnya belanja modal, belanja barang dan jasa, itu angkanya harus naik. Pada hari ini belum seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan tata kelola penerimaan bukan pajak dan komoditas mineral pada komoditas mineral dan batu bara. Ini PNBP-nya. Kemudian yang keempat, penataan aset pusat. Kemudian yang kelima adalah penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi. Dan yang berikutnya adalah optimalisasi interoperability data berbasis NIK. Ini terkait dengan satu data Indonesia, NIK atau nomor induk kependudukan. Yang ketiga, yang berfokus pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pada fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi ini terdapat beberapa aksi, yaitu pertama, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Yang kedua, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana. Yang ketiga, optimalisasi pengawasan keuangan desa serta penataan aset desa. Dan yang keempat, penguatan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi ada 3 fokus yang dirumuskan dalam 15 rencana aksi yang ditetapkan pada hari ini untuk dilaksanakan pada 2 tahun ke depan, pada periode yang ke depan 2023-2024. Dan setelah ini tentu akan disusul dengan penandatanganan surat keputusan bersama oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Selebihnya kami berharap seluruh instansi yang tergabung dalam aksi Stranas Pencegahan Korupsi periode yang akan datang 2023-2024 senantiasa meneguhkan komitmen untuk menjalankan aksi-aksi pencegahan korupsi sesuai kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. Stranas Pencegahan Korupsi hadir bersama kita semua untuk saling membantu, mengkoordinasikan, mendampingi, mensinergikan, mempercepat program-program pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bapak Suharto Monoarfa, kami mohon tetap berada di atas panggung Bapak. Kita akan menuju ke acara berikutnya. Silakan Jeffrey Ya, untuk dan bisa tentunya dipandu. agenda selanjutnya adalah penandatanganan surat keputusan bersama dan peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 yang akan dilakukan oleh Tim Nasional Stranas PK. Dan tentunya kami juga mengundang Baik, kami mengundang kehadiran dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Firly Bahuri, kemudian juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Abdullah Azwar Anas, kemudian kami mohon juga kehadiran dari Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Agus Fatoni, dan juga staf khusus dari KSP yaitu Bapak Arief Budi Hardono. Bapak mohon untuk berkenan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Baik, sudah bersiap semuanya? Kami mohon kepada Bapak Firly Bahuri terlebih dahulu Bapak untuk bisa melakukan penandatanganan. Jadi penandatanganan ini akan dilakukan satu persatu. Bapak silakan untuk bisa memulainya, menandatangani lembaran yang ada. Bapak Firly terlebih dahulu Bapak, satu persatu. Baik, boleh ditandai satu persatu dan tentunya bersama-sama. Di sini kita menjadi saksi atas niat dan semangat Indonesia yang diwakili oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi, selanjutnya disebut sebagai Stranas PK, untuk menandatangani surat keputusan bersama dan peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Baik, dan pihak-pihak tentunya yang kita saksikan bersama yang ada di atas panggung ini dan menandatangani kertas ini merupakan mereka-mereka yang ada bersama-sama mencegah korupsi dan tergabung dalam Timnas Pencegahan Korupsi, Timnas PK. Itu dia dari Kemenpan RB, KPK tentunya, kemudian Bappenas, dari KSP, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan tentunya kepada seluruh hadirin boleh berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa, karena tentunya ini akan menjadi niat dan semangat bagi kita semua warga Indonesia. Iya, bisa ditunjukkan Bapak ke rekan-rekan media yang mengabadikan momen bersejarah ini. Kita sambut, kita songsong tentunya aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Baik, komitmennya sudah ada. Bapak mohon tetap berada di atas panggung. Kita akan sesaat lagi mengikuti acara peluncuran. Betul Mungkin sekali. saya bisa berikan sedikit informasi. Nanti akan ada Bapak gambar di layar ini. Nanti kita akan hitung mundur. Nanti kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk bisa menyentuhkan tangannya. Baik, berfoto bersama. Kami mohon untuk pihak-pihak pemangku aksi pencegahan korupsi yang Boleh. menjadi bagian dari Timnas PK untuk bisa nanti menyentuhkan tangannya. Di belakang sudah siap sesuai dengan hitungan mundur saya. Tentunya disaksikan oleh Pak Nurul Gufron, kemudian juga Bapak Alex dan juga Bapak Agus Gumiwang. Oke, kita akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk peluncuran aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Baik, dengan demikian aksi pencegahan korupsi telah resmi diluncurkan. Ada 15 aksi pencegahan. Bapak, kami mohon tetap berada di atas panggung karena selanjutnya kita akan menyerahkan SKB. Dan tentunya telah resmi diluncurkan ada 15 aksi pencegahan korupsi melibatkan 76 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 68 pemerintah kabupaten kota. Dan tentunya selamat bertugas untuk seluruh pemangku aksi pencegahan korupsi. Baik, dan berikutnya kita akan mengikuti kegiatan yaitu menyerahkan aksi ini kepada para pemangku aksi yang akan diwakili oleh wakil kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kami mohon mungkin juga bisa dibantu oleh rekan-rekan untuk mengatur posisi. Silakan mengambil posisi Bapak, yaitu Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian juga kami undang kehadiran dari Gubernur Kalimantan Utara, kemudian juga Gubernur Sulawesi Selatan. Kami undang untuk naik ke atas panggung dan juga menerima SKB ini. Baik, dan kepada Bapak Ketua KPK,
kami mohon Bapak untuk bisa memberikan SKB Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 kepada Menteri Perindustrian. Baik, dan juga tentunya kita lihat tadi dari Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa juga menyerahkan, kemudian juga kepada Sulsel diserahkan oleh Bapak Menpan RB. Sambil diabadikan rekan-rekan semuanya, kita lihat inilah dia wujud nyata komitmen untuk bisa terlibat mendukung sepenuhnya aksi pencegahan korupsi. Luar biasa sekali, boleh sekali lagi kami dengarkan tepuk tangan yang lebih luar biasa pada siang hari ini. Ini sebuah komitmen untuk aksi pencegahan korupsi 2023-2024. Baik, untuk penerima SKB kami silakan untuk bisa kembali ke tempat, tapi untuk bapak-bapak yang lain, mohon maaf Bapak untuk tetap di atas panggung. Tetap berada Nanti di atas kita panggung. akan memberikan apresiasi, jadi kami mohon berkenan. Ya, dan tentunya bertepatan dengan peluncuran aksi ini, Stranas PK juga memberikan apresiasi kepada pelaksana aksi yang memiliki komitmen yang kuat. Bapak, kami persilahkan untuk tetap berada di atas stage. Baik, Bapak Fatoni kami mohon, Pak Gufron, kemudian juga Betul dari sekali. KSP kami mohon, Untuk Pak tetap Aswar Anas, berada Pak di atas Suharto panggung. Monoarfa, dan juga Bapak Firly kami mohon tetap ada di atas panggung. Bapak mohon sekali untuk bisa berkenan menyerahkan apresiasi ini. Betul sekali. Betul, kita akan langsung saja panggilkan siapa saja penerima apresiasi ini. Ya, kami undang ke atas panggung Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Nasional Single Window LNSW. Kepada Kepala Lembaga Nasional Single Window kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Luar biasa sekali. Berikutnya apresiasi juga akan diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Kami mengundang staf ahli Menteri Kesehatan bidang teknologi kesehatan untuk bisa naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kami mengundang Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Berikutnya apresiasi juga akan diberikan kepada Kementerian Perhubungan dan kami mengundang kehadiran Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Dan selanjutnya kami mengundang Badan Karantina Pertanian. Kepada Kepala Badan Karantina Pertanian kami persilahkan juga untuk naik ke atas panggung. Baik, selanjutnya adalah pemerintah Provinsi Banten. Kami mengundang Gubernur Provinsi Banten atau yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung mendapatkan atau menerima apresiasi. Selanjutnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung pemerintah Provinsi Bali. Kepada Gubernur Provinsi Bali kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan berikutnya Badan Informasi Geospasial. Kami mengundang Deputi Bidang Informasi Geospasial untuk naik ke atas panggung. Dan tentunya untuk PT Pelabuhan Indonesia, kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, ada beberapa lagi juga kelembagaan ataupun juga kementerian yang mendapatkan apresiasi tapi tidak hadir pada kesempatan ini, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR. kemudian juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Luar biasa sekali dan tentunya Baik, dan selanjutnya kami akan persilakan, kami mohon. Oke, baik. Kami Untuk mengundang Kementerian mungkin. PUPR, Iya, untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, Bapak terima kasih Sekjen informasinya. PUPR, terima kasih Bapak infonya. Kami persilakan untuk bergabung di atas panggung. Baik, kita sudah mendapatkan kementerian dan juga lembaga yang mendapatkan apresiasi ini. Untuk yang pertama kami mohon kesediaan kepada Ketua KPK Bapak Firly Bahuri untuk bisa memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan. Dan tentunya Kementerian Keuangan dalam hal ini Lembaga Nasional Single Window atas kontribusi pada pelaksanaan aksi integrasi data ekspor dan impor pada komoditas pangan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Bapak, untuk bisa naik ke atas
panggung Bapak untuk berkenan menyerahkan penghargaan ataupun apresiasi kepada pihak selanjutnya yang menerima Bapak, yaitu diberikan kepada KKP. Dan tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kontribusi pada pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan dalam bentuk implementasi sistem single submission, karantina sehingga menurunkan biaya logistik dalam layanan barang di pelabuhan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Nurul Gufron, kami mohon Bapak Nurul Gufron untuk bisa memberikan kepada Kemenhub Bapak. Dan tentunya Kementerian Perhubungan atas kontribusi pada pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan yang melakukan pemangkasan birokrasi dalam layanan jasa kepelabuhan pada layanan kapal untuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Baik, dan berikutnya kami mohon kepada Bapak Azwar Anas untuk bisa berkenan menyerahkan kepada Badan Karantina Pertanian. Bapak Azwar Anas mohon berkenan. Badan Karantina Pertanian atas kontribusi menjadi motor penggerak implementasi sistem SSM KPBN. Karantina yang berdampak pada turunnya biaya logistik dalam layanan barang di pelabuhan. Baik, selanjutnya Bapak Agus Fatoni, Bapak kami mohon untuk bisa menyerahkan kepada pemerintah Provinsi Banten. Bapak Agus Fatoni selaku Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak silakan. Pemerintah Provinsi Banten atas kontribusi pada pelaksanaan aksi implementasi pengadaan barang dan jasa elektronik khususnya implementasi katalog lokal yang memiliki perkembangan yang pesat pada 2 tahun terakhir ini. Berikutnya kami mohon kepada Kepala LKPP untuk bisa menyerahkan kepada pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali atas kontribusi pada pelaksanaan aksi implementasi pengadaan barang dan jasa elektronik khususnya implementasi katalog lokal yang memiliki perkembangan yang pesat khususnya untuk proporsi transaksi terhadap belanja pengadaan pada 2 tahun terakhir. Baik, diserahkan oleh Kepala LKPP. Kemudian selanjutnya Bapak, kami mohon untuk bisa menyerahkan Bapak Suharso Monoarfa tentunya kepada Badan Informasi Geospasial Bapak. Dan tentunya Badan Informasi Geospasial atas kontribusi pada pelaksanaan aksi kebijakan satu peta berperan penting dalam verifikasi data dan asistensi pemerintah daerah pada pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Baik, Badan Informasi Geospasial apakah hadir perwakilannya? Baik Bapak, mungkin selanjutnya Bapak mohon berkenan Bapak Suharso Monoarfa untuk bisa menyerahkan kepada PT Pelindo. PT Pelindo untuk bisa mendapatkan apresiasi ini. Dan tentunya PT Pelindo atas kontribusi pelaksanaan aksi reformasi pelabuhan melalui digitalisasi sistem layanan kapal di 14 pelabuhan, piloting dan juga penyediaan infrastruktur untuk implementasi SSM kepabeanan karantina. Baik, selanjutnya kami mohon juga kesediaan dari Bapak Arif Budi selaku staf ahli KSP untuk bisa menyerahkan kepada perwakilan dari Kementerian PUPR. Dan tentunya Kementerian PUPR atas kontribusi pada pelaksanaan aksi implementasi pengadaan barang dan jasa elektronik, khususnya implementasi katalog sektoral konstruksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022. Baik, bisa diabadikan terlebih dahulu Bapak. Mungkin bisa dibantu rekan-rekan untuk bisa mengambil posisi Bapak, silakan bersama dengan para pemenang. Mungkin agak maju, mengapit para pemenang Bapak, diabadikan oleh teman-teman media semuanya dan juga dokumentasi. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah pihak-pihak yang memberikan contoh yang baik tentunya, yang mewujudkan dan juga melaksanakan aksi pencegahan korupsi yang juga merupakan bagian dari rencana aksi Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada para pemangku aksi. Baik, selamat tentunya untuk para pemangku aksi, selamat untuk para penerima apresiasi ini. Semoga apa yang didapatkan penghargaan ini bisa memacu, memotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan juga semakin jauh atau semakin ikut berpartisipasi dalam mencegah korupsi, dan berikutnya juga bisa menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Betul sekali, dan kami mohon untuk bapak-bapak sekalian tetap berada di atas panggung
Kami persilakan untuk tetap berada di atas panggung. Dan tentunya ini sebuah komitmen untuk pencegahan korupsi. Manusia kuat adalah yang bersemayam dalam dirinya jiwa-jiwa yang kuat. Dan tentunya jadilah manusia kuat yang tidak bisa dipatahkan mimpinya, yang tidak bisa dilumpuhkan cita-citanya. Kepada seluruh pemangku aksi pencegah korupsi 2023-2024, tetap kuat dan semangat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tak mimpi mimpiku. Kau bisa runtuhkan kakiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia bangsa kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.